Oke, Wafila rahimakumullah, balik lagi di program Bincang Istimewa. Dan kali ini tentunya masih bersama ini utusan ya dari Balmond. Ada Kak Kiki dan juga Bang Ade yang insya Allah akan menemani V hingga pukul 10 nanti. Alhamdulillah tidak sendirian ya Wafila. Dan kali ini karena tadi temanya sudah V sebutkan ya, bahwa ini memperingati hari postel itu ya, sejarahnya begitu. Nah kali ini V akan coba membahas terlebih dahulu terkait Balmond itu sendiri, sebelum mengulik nih bagaimana kisah di balik Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi Indonesia. Mungkin bagi Wafila ada pendengar yang masih belum tahu nih sebenarnya Balmond itu apa sih, kerjanya ngapain sih. Nah mungkin boleh sedikit diberikan pencerahan nih. Mungkin boleh Bang Ade duluan nih, bagaimana nih Bang, bagaimana tupoksinya, kemudian sebenarnya Balmond ini apa gitu. Iya, oke, terima kasih. Mungkin bagi masyarakat umum itu Balmond tuh kayaknya apa gitu kan? Bener-bener. Iya, sebenarnya itu Balmond tuh kepanjangan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Kalau di sini kita namanya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Pontianak, di mana wilayah kerja kami sendiri itu adalah seluruh Kalimantan Barat. Ya, di mana Balmond ini adalah unit pelaksana teknis, namanya UPT di bawah SDPPI, yaitu Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, langsung di bawah Kementerian Kominfo. Oh, berarti di bawah Kementerian Kominfo dan menaungi dua hal tadi tuh ya? Iya, ada beberapa dirjen, salah satunya adalah SDPPI tadi, Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika tadi. Di situ di mana tugas Balmond ini adalah pengawasan, pengendalian, serta inspeksi, pengukuran, serta untuk penegakan hukum juga di bidang telekomunikasi, khususnya di frekuensi dan perangkat. Di mana di situ seperti frekuensi yang digunakan radio ini bisa itu di bawah pembinaan kami gitu. Dan pengawasan Balmond juga gitu ya. Iya, di situ juga ada kami juga mengadakan ujian amatir radio. Dan kita juga melayani pelayanan masyarakat di mana di bidang pelayanan perizinan di maritim termasuk. Itu adalah ada nama program kita adalah MOTS, Maritim on the Spot. Di sini kita juga udah buka loket 2 di Sungai Rengas 1, yang satunya di Sentete Pemangkat. Banyak berarti ya tugasnya ya. Iya. Karena seluruh Kalimantan Barat. Naungannya besar, cakupannya besar sehingga tupoksinya pun banyak gitu. Pokoknya segala sesuatu, salah satunya karena tadi adalah yang berkaitan dengan frekuensi radio, ini bakalan diawas dan diatur sama Balmond itu sendiri ya. Termasuk tadi dari dunia maritim juga termasuk ya. Iya. Karena kapal mungkin pakai frekuensi juga kali ya. Iya, benar. Jadi komunikasi untuk nelayan itu terutamanya kan untuk di jangkauan yang jauh di laut itu kan memerlukan komunikasi lewat frekuensi radio itu. Itu yang frekuensi yang kami awasi. Nah memang dari Balmond sendiri kan sebagai regulasi itu yang mengawasi dari hasil regulasi yang udah dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi regulasi sebenarnya dari pemerintah pusat, lebih tepatnya Kominfo mungkin gitu ya, diawasi oleh Balmondnya. Iya, kita unit pelaksana teknisnya yang di lapangan yang untuk memantau dan juga menangani gangguan nih Mbak. Nah jadi karena jika ada peruntukan yang tidak sesuai, jika ada penggunaan spektrum yang tidak sesuai, itu otomatis akan ada terjadi gangguan. Nah itu kalau jika dibiarkan itu efeknya fatal loh. Itu pernah nggak kejadian gitu? Ya itu ada sering ya. Jadi pertanyaan pernah atau enggak, ternyata sering ya. Sering, bayangan dari BMKG ya Ade ya. Iya, itu yang sangat vital sekali. Vital. Jadi pengguna-pengguna yang mungkin dalam segi teknis mereka kurang paham, jadi mereka frekuensi bisa jadi salah gitu ya, padahal udah ditetapkan untuk pengguna ini frekuensinya sekian gitu ya, tapi malah melampaui atau mungkin jadi turun gitu ya, dan akhirnya masuk ke tempat lain. Soalnya saya juga pernah dengar tuh, bahkan ada kayak misalnya mungkin penggunaan kayak saya tuh pernah dengar apa ini bener, kayak contoh salah satunya misalnya ada orang pakai HT tapi HT yang besar banget gitu ya. Nah ini bisa mengganggu, misalnya salah satunya kalau dekat-dekat sama tempat pemancar radio misalnya bisa kegeser dari pemancar radionya. Makanya perlu diawasi dan perlu berizin. Kalau sudah izin kan enak jadinya. Jadi bisa sesuai dengan peruntukan yang mereka gunakan.
Jadi kebanyakan orang kan nggak tahu nih beli HT taunya pakai. Betul, apalagi kalau HT yang gede-gede yang jangkauannya panjang itu kan mempengaruhi juga ya, betul. Biasa kadang-kadang orang dipakai di hutan tapi ada yang makainya nggak di hutan ya. Iya. Soalnya saya pernah lihat yang sampai dia panjang itu antenanya. Satelit kali. Betul. Nah, berarti ini poin penting, tidak hanya mengawasi kalau bilang bahas frekuensi, tidak hanya dalam mungkin radio atau televisi segala macam gitu ya, tapi ini juga handphone juga banyak. Operator seluler juga. Oh, juga masuk seluler. Provider juga masuk berarti ya. Baik. Termasuk juga tambahan kita ada ini perangkat telekomunikasi yang kita awasin seperti handphone yang tidak bersertifikasi. Kalau yang beli handphone itu di toko-toko dicek juga apakah ada label SDPPI-nya. Itu labelnya kayak gimana nih kurang lebihnya nih? Ada tulisannya itu ada, pokoknya di situ ada dulu labelnya adalah SDPPI, bisa nomor 000 berapa, garis miring, SDPPI. POSTL gitu kan dulu. POSTL. Sekarang udah garis miring SDPPI, ada bla-blanya gitu. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, saya penasaran karena ini menarik banget nih. Kita sebagai pengguna Android terutama ya, tidak bisa lepas dari Android. Kalau rusak pasti gimana caranya beli lagi nih. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini kalau boleh tahu sebenarnya kenapa tadi itu diberi sedikit penekanan bahwa ini penting untuk dilihat. Emang kalau misalnya itu bisa terjadi apa nih? Kalau misalnya nggak ada tadi tuh SDPPI-nya. Itu termasuk salah satu untuk perlindungan konsumen. Nah, di mana kalau barang-barang yang tidak ada standarisasi lewat SDPPI atau istilah pemerintah Indonesia, itu HP-nya itu kan belum layak diuji atau layak dipakai. Terutama berbahaya terhadap penerbangan, misal dia bawa ke daerah bandara atau ini kan dia akan bisa orang bilang split lah gitu frekuensinya. Kalau kita sih bilang itu interferen ke mengganggu. Itu misalnya kayak dia punya pancaran itu bocor gitu, Mbak. Kan harus dites dulu benar nggak handphone ini juga kan. Kadang-kadang kan kalau handphone yang memang benar-benar nggak berlabel itu yang bisa menyebabkan radiasi itu yang belum diuji gitu ya, gitu. Bagaimana buat pengaruhnya buat sekitar gitu ya. Oke. Wah, ternyata banyak sekali, saya baru tahu dan saya sudah tercerdaskan sedikit nih ya bahwa Balmon ini banyak fungsinya. Jadi kadang gini, kasihan nanti teman-teman beli handphone kok tiba-tiba rusak gitu kan, cepat rusak. Nah, itu kan termasuk salah satunya itu cek benar-benar ada labelnya nggak, benar nggak. Ada label juga belum tentu benar gitu. Oh iya, Mbak. bisa jadi kalau teman saya pernah bilang HP-nya HP kopian gitu ya. Black market, istilah black market BM. HP-nya kopian, seolah-olah perangkat ini ternyata dalamnya bukan gitu ya. Jadi kan setiap distributor atau ini kan dia wajib melayani konsumen. Dimana kalau sudah ada label itu kan dia sudah bisa aman lah gitu. Dia udah ada manufakturnya di sini gitu, udah jelas kan. Kalau memang itu nggak ada kan dia bisa beli di luar negeri atau apa gitu kan. Siapa yang tanggung jawab untuk handphonenya nanti? Benar. Oke, baik, mungkin kurang lebih Faye juga sudah tercerdaskan. Mudah-mudahan Iwafillah juga sudah mulai mengenal lebih dalam. Kalau tidak, boleh mungkin di search apa itu Balmon ini. Ini intinya di bawah Kementerian Kominfo ya. Iya, bisa dilihat channel Kominfo kita sih, boleh. Balai Monitor, Balai Pontianak, Balmon Pontianak. Ada di Pontianak. Channel YouTube ada. Jangan lupa di subscribe. Kalau tadi sudah kenalan cukup panjang ya kenalannya tentang Balmon itu apa, ternyata banyak sekali tugas fungsinya ya. Walaupun bahasa cuma balai monitor, tapi karena balai monitornya tentang frekuensi radio, ternyata banyak sekali sub-sub dalam kehidupan kita yang pakai frekuensi radio sehingga perlu diawasi oleh Balmon tadi. Nah, Iwafillah rahimakumullah, karena tema kita adalah tentang kisah di balik Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi, mungkin boleh deh gantian Mbak Kiki ini sedikit mungkin memaparkan mungkin bagaimana sejarahnya deh. Saya pengen tahu nih. Silakan Kak. Oke, siap-siap. Jadi setiap tanggal 27 September itu setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Bakti Postel oleh seluruh komunitas pos dan telekomunikasi. Ini nih bermula dari diambil alihnya kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos, Telegraf dan Telepon yang disingkat
AMPTT pada tanggal 27 September 1945. Nah, jadi untuk mengenang peristiwa heroik itu, jadi peringatan Hari Bakti Postel ini merupakan evaluasi dan introspeksi dalam melayani masyarakat di bidang pos dan telekomunikasi. Di sisi lain tuh peringatan Hari Bakti Postel juga merupakan ajang menjalin tali kekeluargaan dan semangat kebersamaan di antara komunitas postel. Nah, komunitas postel di sini ada seperti tadi sebelumnya, kita ada radio siaran, ada TV siaran, ada operator, kantor pos. kantor pos juga masuk ya? Iya dong, kan namanya juga pos dan telekomunikasi. Betul. Kantor pos, kemudian penyelenggara, penyelenggara internet. Nah, jadi peringatan Hari Bakti Postel ini nih peristiwa yang istimewa buat kami yang bagi jajaran Ditjen Pos dan Telekomunikasi atau Ditjen Postel yang kini bernama Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika atau dikenal dengan Ditjen SDPPI di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, untuk di tahun ini di 2021 ini kegiatan-kegiatan kita itu alhamdulillah hari ini jam 9 sampai jam 11 ini kita ada mengadakan donor darah. Nah, donor darah itu diikuti oleh seluruh komunitas postel kita yang tadi disebutkan itu saat ini sedang berlangsung. Jadi buat teman-teman juga yang ingin mendonorkan darahnya masih ada bisa kesempatan sampai jam 11 berpartisipasi ikut menyemarakan kegiatan Hari Bakti Postel ini. Kita dengan cara mendonorkan darah kita di PMI sampai jam 11 hari ini. Nah, kemudian selain donor darah itu kegiatan kita antara lain yang kedua itu kita ada upacara peringatan Hari Bakti Postel. Nah, selama 2 tahun ini karena lagi kondisi pandemi jadi dilakukan secara virtual. Kalau dulu itu kita setiap tahunnya itu upacara di kantor Balmon dan mengundang seluruh komunitas postel. Kita upacara bersama-sama seperti itu. Cuma karena 2 tahun terakhir ini dan otomatis nanti di hari Senin tanggal 27 September 2021 ini insya Allah kita juga akan melaksanakan upacara peringatan secara virtual. Nah, habis upacara virtual itu kita akan laksanakan kuis. Nah, jadi ini yang boleh itu yang boleh seru. Ikutan nggak, Feni? Boleh dong. Dan itu ada hadiahnya, ada door prize, ada hadiahnya. Dan sebenarnya makanya kembali lagi tadi di tujuannya kita itu kita silaturahmi lagi, menjalin lagi tali kekeluargaan kita di antara komunitas postel di seluruh Kalimantan Barat. Nah, kemudian rencananya juga kemudian ada kegiatan kami di tanggal 27 juga jam 1 siang itu rencananya itu kita ada anjang sana. Nah, anjang sana ini kita ke panti asuhan atau ke pondok pesantren dan itu kita lakukan setiap tahunnya, Mbak. Oh, Masya Allah. Setiap tahunnya jadi para komunitas postel masing-masing kita memberikan donasi apa saja yang dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, kita jalin silaturahmi bersama mereka di sana. Kemudian dan ini memang setiap tahun alhamdulillah sudah berapa tahun belakang ini alhamdulillah walaupun kemarin pun ada COVID tapi tetap alhamdulillah selama pandemi pun masih tetap terlaksana ya. Tetap terlaksana. Kemudian nih untuk kami di penghujung kegiatan ini kita ada special call. Special call itu bersama orari daerah se-Kalimantan Barat. Itu rencananya kita itu tanggal 2 dan 3 Oktober dan itu bertempat di kantor Balmon Pontianak. Itu berarti apakah itu acara puncak ya? Bisa bilang acara puncak ya. Kalau boleh tahu itu kegiatan yang terakhir tuh saya penasaran. Ya, detailnya gimana bentuknya tuh untuk kegiatan yang terakhirnya? Iya, special call ini biasanya diadakan dengan orari daerah ya, orari Kalimantan Barat ini yang itu adalah di mana organisasi yang hobi amatir
dengan mereka ya itu setiap hampir tiap minggu kita juga ngadain ujian mereka. Itu orang yang hobi-hobi seperti kayak orang dulu ngebreak gitu Mbak. Jago komunikasi, itu diwadahin dengan komunitas itu gitu. Oh gitu. Di situ special call sendiri, nanti itu ada dia mulai siapa-siapa aja sih yang bisa check in di situ gitu. Istilah mereka tuh check in untuk komunikasi. Jadi ada satu yang memang standby yang memang di kantor Balmond ini yang stasiunnya itu yang memonitor, yang mencatat siapa-siapa sih yang ada check in di sini itu untuk silaturahmi inilah untuk komunitas orari itu sendiri gitu. Ini kalau bicara tentang Postel sendiri ya, Hari Bakti Postel ya jatuhnya ya namanya ya. Nah, ini udah cukup lama, berarti 76 tahun sudah ya. Tahun ini ke-76 tahun. Ini agak mirip-mirip sama kemerdekaan ya? Iya. Karena tadi juga pengambil alihan itu di tanggal 27 September 1945. Jadi sebenarnya putra-putri Indonesia yang tergabung tadi di dalam AMPTT itu juga kita juga berjuang merebut ini ya, telekomunikasi yang awalnya di Bandung ya Kak. Iya, di Bandung itu awalnya kan Jepang yang memegang kekuasaan itu. Itu cukup perjuangan pemuda-pemudi kita di bidang telekomunikasi, pos dan telekomunikasi, telegraf gitu ya. Dan ini perannya lumayan besar juga untuk kemerdekaan Indonesia ya, karena salah satunya disiarkan lewat radio dulu ya pertama kalinya. Iya benar, dimana RRI yang dulu sebagai pelopor ini ya untuk radio siaran seluruh ini Indonesia yang menyiarkan untuk dari hasil perjuangan AMPTT tadi yang merebut gedung ini yang di Bandung itu untuk AMPTT itu. Sampai akhirnya dapatlah Indonesia menguasai secara penuh gitu ya. Benar-benar. Masya Allah, berarti kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari ini gitu. Iya, dari AMPTT juga. Masya Allah. Dan saya baru tahu, karena taunya kalau cerita tentang kemerdekaan Indonesia pasti cerita tentang bagaimana sampai naskah proklamasi itu bisa dibacakan gitu kan. Tapi tidak tahu ternyata di belakangnya, di balik itu banyak sekali orang-orang yang lain berjuang dengan visinya masing-masing gitu. Memang untuk memerdekakan Indonesia, tapi caranya macam-macam gitu ya. Iya, pengambil alihan kekuasaannya itu bertahap. Di tahun itu juga insya Allah. Masya Allah, sudah 76 tahun ya, Masya Allah nih. Dan itu mungkin ada kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun ini. Nah, nanti buat Iwafila yang tadi tuh mungkin bisa donor darah, silahkan gabung aja. Datang kemana nih lokasinya tadi? Langsung ke PMI. Oh, langsung ke PMI. Oke. Nah, langsung ke PMI, siapa tahu bisa turut serta dalam membantu orang-orang yang butuh ya. Sekaligus memeriahkan Hari Bakti Postel Indonesia nih. Tadi kita sudah cukup panjang sekali membahas bagaimana sejarahnya nih ya, sejarah tepatnya Hari Bakti Postel yang Masya Allah ternyata sangat menginspirasi dan menyadarkan kita bahwa banyak pihak yang memang bekerja sama untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya kemerdekaan ketika proklamasi itu bisa dibacakan, tetapi juga salah satunya adalah kemerdekaan ini telekomunikasi yang diperjuangkan ya. Masya Allah. Dan Iwafila rahimakumullah tadi juga sempat sudah dijelaskan bahwa untuk memperingati Hari Bakti Postel ke-76 ini, nah kalau dari Balmond Pontianak, walaupun kalau jangkauannya Kalimantan Barat ya. Iya, jadi kita bersama komunitas Postel se-Kalimantan Barat. Jadi untuk kegiatan itu kita juga bukan hanya di Kota Pontianak saja gitu loh. Jadi untuk seperti Anjang sana aja itu tuh kita punya 2 tujuan. Yang pertama itu di area Sungai Rengas. Itu ada panti asuhan yang juga merupakan pesantren juga. Kemudian kita ada di Ahmad Yani 2, di Kuala ya. Di Kuala itu Kuala. Jadi dari ujung ke ujung nih kita nih. Jadi bukan hanya dari Kota Pontianak saja gitu. Jadi bagi teman-teman di sini yang mendengarkan, jika ingin berkontribusi, ingin memberikan bantuan, sebenarnya sih setelah kita kaji, kita jajaki, mereka-mereka ini memang terutamanya membutuhkan sembako. Jadi untuk jadi masing-masing memang kita dari
para komunitas postal masing-masing memang sudah menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Tapi kalau bagi pendengar yang ingin ikut berkontribusi itu boleh aja ikut gabung bersama kita. Jadi rencananya kita itu di tanggal 27 September hari Senin itu jam 1 siang itu kita akan berkumpul di Radio Mujahidin di sini. Karena kebetulan ini PIC-nya memang Radio Mujahidin. Nah, jadi kalau ada yang mau ikut kontribusi mungkin bisa membawa bantuannya itu disalurkan, bisa dikirim ke sini ke Radio Mujahidin sebelum jam 10. Ya, sebelum jam 10. Oke, terhitung dari sekarang sampai itu akan diantarin kapan nih? Silakan. Jadi makanya nanti kita hari Senin itu jam 1 itu kita akan berangkat kita kumpul dulu di sini semua komunitas postal, terus kita bersama-sama kedua tujuan tadi. Masya Allah. Baik, ini berarti peluang amal buat kita semua yang mungkin pengen menyalurkan sedikit rezekinya, boleh nih. Nanti insya Allah bakal disalurkan ke 2 lokasi tadi yang sudah disampaikan ya. Ada panti asuhan juga ya di sana, Masya Allah. Nah, silahkan yang pengen memberikan sumbangsinya atau ikut turut berkontribusi bisa. Nanti silahkan hubungi mungkin layanan Radio Mujahidin. Nanti terhitung dari sekarang sampai nanti di hari Senin ya, tepat di pukul 9 pagi nih. Silahkan, masih ada kesempatan untuk gabung. Nah, mungkin karena hari ini V ini kan bincang-bincang sama Balmon juga. Tadi kita sebenarnya lebih banyak ngomongin masalah kegiatan dari Hari Bakti Postel itu sendiri. Tapi V tuh pengen menginformasikan kepada Iwafila yang pengen kenalan lebih jauh. Ada nggak sih sosial media dari Balmon yang mungkin bisa diikutin gitu? Apalagi tadi ada katanya akan ada kuis-kuis gitu loh ya. Nah, ini siapa tahu ada kedepannya bakal ada acara-acara yang bisa diikutin oleh masyarakat umum. Nih, boleh bisa dapetin informasi di mana nih? Bisa di IG-nya Balmon ada, tuh di Balmon Pontianak. Search aja, nanti dicari itu di IG di Balmon Pontianak. Oke. Kalau Facebook ada nggak? Kalau Facebook ada di Balmon Pontianak juga di situ. Tapi lebih update sih di IG sekarang. Dan tadi ada juga YouTube-nya ya? Ya, YouTube. Dan rencana kita juga pengen ada, sekarang lagi ngehit kan TikTok gitu. Iya. Tapi kemarin kita ada juara dong, IFAS Fest. Jadi SDPP itu benar-benar mengapresiasi semua pegawai-pegawainya, semua UPT-nya itu dibawa di Jen SDPP itu kemarin itu mungkin seminggu yang lalu ya Pak Ade ya. Jadi kita tuh setiap tahunnya udah tahun keempat tahun ini. Namanya itu IFAS Fest. Nah, itu diikuti oleh seluruhnya. Seluruh ini jajaran SDPPI di seluruh Indonesia. Di mana itu memang ajang kreasi inovatifnya teman-teman di SDPPI. Dari mulai kreasi video, data foto, data challenge, inovatif idea, itu yang memang teman-teman disitulah mereka mencurahkan kreatif mereka di situ. Alhamdulillah Pontianak juara satu untuk yang kategori video 30 detik. Tapi video kita juga ada di channel YouTube, nanti like and subscribe ya. Oke, siap. Baik. Dan mungkin tidak terasa ternyata waktu sudah mengingatkan kita akan harus pamit nih ya. Dan tadi sudah cukup panjang sebenarnya dijelaskan, dan sebenarnya sekali lagi yang pengen saya bahas adalah dari peringatan hari Postel ini ya, Hari Bakti Postel ini mengingatkan kita akan kemerdekaan Indonesia yang tidak dengan mudah gitu diraih gitu. Dan salah satunya ada banyak pihak yang turut berkontribusi dalam kalau dalam hal ini telekomunikasi ini ternyata juga harus diperjuangkan di kemarin ya. Bener. Tidak cuma masalah bacakan proklamasi saja, tapi juga ternyata harus direbut dari Jepang juga. Masya Allah. Ini menambah khazanah tentang sejarah kita, terutama sejarah kemerdekaan Indonesia. Ini mengingatkan V bahwa V ternyata masih kurang membaca terkait sejarah Indonesia. Nah, mungkin boleh kita baca-baca lagi. Dan mungkin terakhir boleh dari Kak Kiki atau Bang Ade sedikit memberikan closing statement mungkin ya terkait tugasnya ini kan salah satunya mengawasi gitu ya, mungkin memberikan sedikit edukasi atau ajakan kepada masyarakat untuk mungkin tertib dalam menggunakan telekomunikasi ini. Silakan mungkin Bang Ade boleh. Oke, ya mungkin kalau dari Balmon sendiri adalah
bagi pengguna frekuensi radio yang ada di Kalimantan Barat, mulailah tertib. Di mana kita tertib itu kita akan komunikasi kita akan lancar. Kalau kita sih sebenarnya punya semboyan ya. Awak legal, kami segan. Waduh, awak ilegal, kami salut. Awak legal, kami salut. Awak ilegal, kami angkut. Oke, mungkin sekali lagi diulangin. Ini mungkin boleh ya. Kita sama-sama. Tadi gimana nih Bang? Awak legal, kami salut. Oke. Awak ilegal, kami angkut. Oke, berarti bakal dihukum ya kalau ilegal ya. Jadi harus mengikuti aturan yang ada nih. Oke, terima kasih banyak. Ini juga ya mungkin untuk Hari Batik Pos ini adalah kita semakin digital Indonesia, semakin tangguh dan tumbuh. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Masya Allah, ini peringatan buat kita semua. Semakin digital jangan semakin kita bobrok ya, tapi harusnya makin maju gitu. Dengan caranya mencerdaskan diri kita supaya bisa benar-benar memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah gitu. Dan tadi salah satunya legal ya, harus legal. Oke, wafilah rahimakumullah. Demikianlah untuk bincang istimewa di edisi hari ini. Wafilah, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Terima kasih banyak Kak Kiki dan Bang Adi yang sudah mau mampir. Semoga kerjasamanya datang ke sini tidak hanya hari ini, tidak jerak ya ketemu V di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak juga dan mohon maaf apabila ada salah kata. V harus pamit undur diri dari ruang dengar Ihwafillah. Kita tutup. Jazakumullah khairan katsir afa minkum. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi dan sekali lagi jangan lupa terapkan protokol kesehatan. V pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.